Selamat pagi, selamat hari Sabat. Saya percaya kita semua memiliki waktu yang cukup tadi malam untuk beristirahat. Dan puji Tuhan kita boleh bangun pada pagi hari ini. Dan sebagaimana hujan yang membasahi bumi pada pagi hari ini, kita pun percaya bahwa Roh Suci akan membasahi hati kita, siap untuk menerima benih-benih kebenaran yang akan dibagikan oleh semua pembicara pada sepanjang hari ini sampai pada selesainya nanti. Tema yang sudah dipilih oleh panitia adalah rain. Hujan, kebangunan rohani akan kesalehan yang mula-mula. Dari hari pertama sampai terakhir tadi malam, Allah menggunakan para pembicara untuk memanggil orang-orang muda untuk kembali kepada Alkitab, untuk berdoa, meminta Tuhan untuk memberikan kebangunan rohani yang luar biasa. Dan pada pagi hari ini, kita akan melihat satu tokoh di dalam Alkitab yang Allah gunakan untuk membawa hujan tersebut kepada Israel. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kiranya Tuhan akan menginspirasikan kepada kami, menaruh visi yang besar di dalam hati kami, seperti yang sudah Engkau tunjukkan di dalam firman-Mu. Kami rindu untuk melihat pengalaman yang ditulis di Alkitab menjadi pengalaman yang akan kami alami, bukan hanya di tempat ini, tetapi pengalaman yang akan kami alami ketika kami kembali ke tempat kami masing-masing. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya ingin membawa pikiran kita kepada berabad-abad yang lalu, ketika terjadi suatu kemerosotan moral yang luar biasa di tengah-tengah bangsa yang mengaku sebagai umat-umat pemelihara Sabat, umat-umat yang memiliki pekabaran tentang reformasi kesehatan, umat-umat yang percaya bahwa persepuluhan itu harus dikembalikan kepada Tuhan, umat-umat yang percaya bahwa mereka memiliki satu tempat yang khusus di dalam sejarah dunia, tetapi mereka sudah meninggalkan hal-hal tersebut. Dan seperti yang kita lihat kemarin, bahwa ketika terang itu tidak ada, maka kegelapan menutupi bumi. Dan ketika kegelapan tidak ada di tengah-tengah orang Israel, maka kita bisa bayangkan betapa gelapnya kegelapan yang ada di sekitar mereka. Mari kita buka di dalam 1 Raja-Raja pasal 16. 1 Raja-Raja pasal 16. Mulai dari ayat 29 sampai kepada ayat yang ke-34, kita akan melihat konteks apa yang sementara terjadi supaya kita boleh menghargai pemberian yang Allah berikan kepada Israel pada saat itu. Kita akan melihat betapa gelapnya kegelapan yang sementara terjadi sehingga kita akan menghargai terang yang Allah karuniakan pada saat itu. Kita akan melihat apa yang sementara terjadi pada umumnya sehingga kita akan menghargai perbedaan yang Allah berikan pada saat itu. Ayat 29 berkata, saat itu muncul seorang raja yang bernama siapa? Ahab. Dan ayat 30 menggambarkan apa yang dilakukan oleh Ahab. Ayat 30 menunjukkan kepada kita tentang suatu pengaruh yang dilakukan oleh seseorang, satu tindakan yang dilakukan seseorang, tapi kemudian hal itu mempengaruhi rumah tangganya, dan kemudian hal itu mempengaruhi gerejanya, dan kemudian hal tersebut mempengaruhi seluruh bangsanya. Jangan pernah menganggap rendah suatu perbuatan yang kecil, karena itu akan mempunyai suatu pengaruh yang besar. Sebagaimana kita melempar satu kerikil di tengah danau, itu akan dimulai dengan satu riak yang kecil, tapi lama-kelamaan riak itu menjadi besar, bahkan bisa mencapai ujung danau. Demikianlah apa yang dilakukan oleh Ahab. Ayat 30 berkata, Ahab melakukan, lanjutkan, apa yang jahat di mata Tuhan. Dan bagaimanakah perbuatan jahatnya itu sampai Alkitab harus menuliskan kata yang lebih banyak lagi untuk menggambarkan kejahatan itu. Dikatakan di sini bahwa dia melakukan yang jahat lebih daripada semua orang yang mendahuluinya.
Yeroboam melakukan sesuatu hal yang jahat. Tetapi ayat 31 mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Yeroboam tidak cukup. Ahab menambahkan sesuatu yang lebih parah lagi. Dia membawa seorang wanita bukan orang Israel. Pengaruh Ahab, dia menunjukkan bagaimana dia melanggar prinsip-prinsip yang telah dituliskan oleh Alkitab. Dia menunjukkan bahwa saya tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa saya harus mencari pasangan yang seiman. Dan dia membawa penyembahan berhala sudah ada di Israel. Sekarang dia menunjukkan teladan kepada anggota jemaat. Dia menunjukkan satu teladan kepada orang yang dipengaruhi. Dan sayang sekali teladan itu adalah teladan yang salah. Dia membawa seseorang yang bukan penyembah Allah yang benar. Dan hal yang jahat tadi menjadi lebih jahat lagi. Dia membuat mesbah untuk Baal di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Dan kita lihat kemarin prinsip-prinsip penyembahan Baal. Di atas mesbah-mesbah Baal, waktu-waktu yang berharga dikorbankan oleh umat-umat Allah. Di atas mesbah-mesbah Baal, sumber daya yang penting yang seharusnya dapat digunakan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, digunakan oleh diri sendiri untuk memuaskan diri sendiri di atas mesbah pengorbanan. Di atas mesbah Baal, orang-orang datang dan mengorbankan prinsip-prinsip kebenaran di sana. Dan kemudian kita lihat ayat 34, 2 kali Alkitab harus menekankan bagian terakhir bahwa Ahab melakukan hal yang jahat lebih daripada yang terjadi sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya saya bisa bayangkan raja-raja sebelumnya membuat Israel itu dalam keadaan gelap, ketika Ahab datang dia membuat kegelapan itu semakin pekat. Pada saat yang bersamaan di ayat 34, seseorang datang untuk membangun kembali kota Yeriko. Padahal ketika Yeriko dihancurkan, dikatakan bahwa Yeriko tidak akan dibangun lagi. Dan jika ada seorang yang akan membangun Yeriko, dia harus mengorbankan anaknya. Dan hal ini tepat digenapi oleh Hiel orang Betel. Dengan kata lain, pada saat itu ketika 1 Raja-Raja 16 ayat 29 sampai 34 ditulis, kita boleh melihat ada suatu kegelapan yang sangat pekat di dalam Israel. Israel yang seharusnya menjadi terang, membawa terang kepada bangsa-bangsa lain, sekarang menutup terangnya di dalam gantang. Sehingga kegelapan di Israel menyebabkan terjadi kegelapan di antara bangsa-bangsa yang ada. Apakah mungkin masalah-masalah yang ada di tempat di mana kita berada disebabkan oleh karena kita tidak menggunakan cahaya yang ada pada kita? Apakah mungkin kata-kata makian yang mungkin muncul di kelas-kelas kita ketika kita berada sebagai siswa, hal-hal praktek-praktek yang tidak benar terjadi di sana karena kita tidak menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan? Ketika Israel gagal melakukan tugasnya, maka yang terjadi adalah pengaruh itu bukan hanya dirasakan di Israel, tetapi mempengaruhi tempat-tempat yang lain. Ketika gereja yang telah Allah tempatkan di suatu tempat tertentu gagal untuk menunjukkan cahayanya, maka kegelapan itu mempengaruhi orang-orang yang bukan merupakan bagian dari gereja tersebut. Terjadi krisis yang sangat besar di Israel. Tetapi puji Tuhan, karena Allah tidak meninggalkan mereka. Ketika terjadi krisis, Allah mempersiapkan seseorang yang akan menjadi jawaban atas permasalahan mereka. Dunia saat ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dunia sedang dalam keadaan krisis. Kita melihat keadaan politik, kita melihat keadaan sosial, kita melihat keadaan ekonomi. Dunia tidak sedang baik-baik saja. Dan apakah mungkin keadaan ini diperparah oleh karena saya dan saudara tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan? Puji Tuhan, karena Allah masih memberikan pengharapan kepada dunia.
Sebagaimana Allah mempersiapkan Elia untuk menjadi orang yang akan menghadapi krisis ini, menjadi solusi atas krisis ini, Allah pun sementara mempersiapkan satu umat yang sisa untuk menjadi jawaban atas krisis yang sementara dihadapi oleh dunia. Ketika kegelapan semakin pekat, yang kita lihat Wahyu 18 ayat 1, akan ada suatu umat yang akan datang dengan suatu kuasa yang besar, dan oleh mereka Allah menggunakan mereka untuk membawa terang sehingga seluruh dunia akhirnya dipenuhi dengan terang kemuliaan Allah. Dan biarlah doa kita bahwa kita akan menjadi bagian dari umat-umat tersebut. Mari kita lihat satu kutipan. Ketika kemerosotan sementara terjadi di gereja-gereja, ketika kemerosotan sementara terjadi di sekitar-sekitarnya, ada seseorang yang bernama Elia. Apa yang terjadi dengan Elia sebelum kita membaca 1 Raja-Raja pasal 17? Apa yang terjadi dengan Elia? Mari kita baca kalimat yang pertama, 2, 3. Jiwanya yang setia sangat tertekan ketika ia melihat bahwa ketidakpercayaan dan ketidaksetiaan dengan cepat memisahkan anak-anak dari Israel dari Tuhan. Stop sampai di situ. Jiwanya yang setia sangat tertekan ketika dia datang di gereja dan ketika dia melihat sahabat-sahabatnya yang seharusnya membuka Alkitab hanya membuka WA, sibuk sosial media, Facebook dan seterusnya. Apa yang terjadi dengan Elia? Jiwanya sangat tertekan ketika dia datang di gereja pada jam 4 sore, hari Sabat sore, pintu gereja masih tertutup. Dia menunggu dan menunggu sampai akhirnya tutup Sabat, tidak ada yang datang. Apa yang terjadi? Jiwanya sangat tertekan. Ketika ada pengumuman bahwa hari Sabat sore akan ada seminar, tapi kemudian anak-anak muda lebih memilih untuk tidur, apa yang terjadi? Jiwanya sangat tertekan. Ketika dia melihat sahabat-sahabatnya lebih suka untuk melihat hal-hal yang tidak senonoh daripada melihat keindahan Kristus. Apa yang terjadi dengan jiwa Elia? Jiwanya sangat tertekan. Ketika dia melihat WA grup gereja Masih Advent hari ke-7 yang seharusnya memberikan dorongan-dorongan, memberikan kata-kata inspirasi untuk membangun umat Allah, dipenuhi dengan berita-berita yang penuh dengan masalah, membuat kita kecewa, membuat kita tawar hati. Apa yang ada dalam pikiran Elia? Jiwanya sangat tertekan. Tidak cukup untuk meratapi apa yang sementara terjadi di dalam gereja. Tidak cukup hanya meratapi apa yang kita lihat terjadi atas anak-anak muda. Jiwanya sangat tertekan ketika anak-anak muda lebih suka datang ke acara-acara yang hura-hura daripada datang ke acara untuk mempelajari firman Tuhan. Jiwanya tertekan tapi tidak cukup. Selanjutnya, apa yang dia lakukan? Mari kita lanjut di mana kita berhenti tadi. Sebelumnya, dan 2, 3. Dan dia berapa? Dia berdoa. Apa isi dosanya? Agar Tuhan menyelamatkan umatnya. Ketika kita melihat gereja yang tertutup pada jam 4 sore hari Sabat, ketika harusnya anak-anak muda dipersiapkan dengan firman Tuhan untuk menghadapi minggu yang tidak pasti, dia berdoa agar Allah membawa umat-umatnya itu kembali. Ketika dia melihat Rabu malam itu kosong, dia tertekan tetapi tidak cukup. Dia kembali ke rumahnya dan di sana dia mencurahkan isi hatinya. Dia berdoa kepada Tuhan agar Allah menyelamatkan umatnya. Ketika dia datang di gereja dan orang datang nanti ketika khotbah akan selesai, jiwanya tertekan, tetapi itu tidak cukup. Dia tidak hanya berhenti di sana karena dia tahu dia tidak dapat menyelamatkan Israel. Yang dapat menyelamatkan Israel hanya Allah. Itulah sebabnya ia berdoa agar Allah akan menyelamatkan umatnya. Solusi atas masalah di gereja bukan saya dan saudara. Solusi atas permasalahan di gereja adalah Tuhan itu sendiri. Dan kita perlu meminta Tuhan dan Allah. Kita bersyukur karena Allah menggunakan manusia.
Sebagaimana Allah menggunakan Elia untuk menjadi jawaban atas permasalahan Israel dan bangsa-bangsa yang ada di sekelilingnya pada saat itu, Allah pun ingin mengatasi masalah itu dan Ia ingin menggunakan saya dan saudara. Mari kita buka ayat yang pertama dari pasal 17, 1 Raja-Raja. Dan sesudah Elia menggunakan waktu yang cukup lama berdoa karena jiwanya begitu tertekan dengan apa yang sementara terjadi, Allah menyuruh dia untuk datang kepada Raja Ahab. Ayat 1 berkata, lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Allah yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Demi Allah yang hidup. Demi Allah yang hidup. Ketika Ahab di dalam pemberontakannya yang berani menentang Allah, datang seorang yang sangat berani untuk menentang kejahatan tersebut. Dan dia datang bukan dengan otoritas sahabat-sahabatnya. Dia datang bukan dengan jabatannya. Dia datang bukan dengan latar belakangnya. Dia datang dengan membawa otoritas dari Allah yang hidup. Elia adalah seorang yang berani. Mengapa? Dia mengetahui Allah yang dia sembah. Apakah kita mengenal Allah yang kita sembah? Apakah kita mengenal Dia? Apakah kita mengetahui bahwa Allah itu hidup? Allah akan menggunakan orang-orang sebagai jawaban atas krisis di dunia ini yang mengenal Dia. Apakah kita mengenal Dia? Kemarin kita lihat Hosea 6 ayat 3. Hosea 6 ayat 3 berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Hujan pada akhir musim. Kemarin kita melihat bagaimana orang Israel, mereka binasa karena tidak mengenal Allah. Dan Allah memanggil mereka untuk berbalik. Pengenalan akan Allah adalah kehidupan. Ketika orang Israel di zaman Elia sementara meninggalkan Allah, maka mereka dengan pasti sementara menuju kepada kebinasaan. Maka muncul Elia, demi Allah yang hidup. Hanya Allah yang dapat membawa kehidupan kepada orang-orang Israel. Dan Elia datang, dia datang membawa satu kesaksian bahwa saya mengenal Allah yang saya beritakan. Apakah kita mengenal Allah yang kita beritakan? Selanjutnya, demi Allah yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Ketika seluruh Israel sementara melayani Baal, ketika seluruh Israel sementara mempersembahkan diri mereka di atas mezbah-mezbah korban kepada Baal, ketika orang-orang Israel sementara memberikan seluruh sumber daya mereka, waktu mereka, talenta mereka untuk melayani dunia, datang seseorang yang melakukan hal yang sangat berbeda. Dan dia berkata, waktu, harta, talenta, segala yang Tuhan berikan aku gunakan untuk melayani Allah. Jawaban atas krisis yang terjadi ada pada seseorang yang mengetahui panggilannya. Apakah kita mengetahui panggilan kita? Saya membuka satu artikel tadi malam dan saya melihat apa beda pekerjaan, profesi, dan panggilan. Apa beda pekerjaan, profesi, dan panggilan? Dan cerita itu berkata seperti ini. Suatu ketika ada 3 orang sementara bekerja untuk membangun sebuah gereja yang megah. Dan kemudian kepada mereka ditanyakan. Dia bertanya kepada orang yang pertama, apa yang engkau lakukan? Oh, saya sementara menyusun batu bata.
Jawabannya menunjukkan pekerjaannya adalah seorang penyusun batu bata. Dia mendefinisikan dirinya dengan apa yang dia sementara lakukan pada saat itu. Ditanyakan kepada orang yang kedua, apa yang kau lakukan? Oh, saya adalah seorang tukang bangunan. Dia menunjukkan profesinya. Dia menunjukkan siapa dia oleh apa yang dia lakukan. Kalau yang satu menunjukkan apa dia berdasarkan apa yang sementara dia lakukan. Ditanya kepada orang yang ketiga, apa yang kau lakukan? Saya sementara mempersiapkan satu tempat supaya orang-orang akan bertemu dengan Allah. Itu adalah panggilan. Ketika saya mendefinisikan saya sebagai orang yang mengajar, saya mendefinisikan diri saya sesuai dengan pekerjaan saya. Ketika saya menyatakan diri saya sebagai seorang dosen, saya memposisikan diri, mengidentifikasikan diri saya berdasarkan profesi saya. Tetapi ketika saya berkata, saya sementara mempersiapkan siswa-siswa untuk bertemu dengan Kristus pada saat Dia datang, itu adalah sebuah panggilan. Ketika seorang pendeta ditanyakan, apakah pekerjaanmu? Oh, saya menggembalakan jemaat. Dia sementara mendefinisikan dirinya sebagai seorang pekerja. Ketika dia tanya, apakah engkau? Oh, saya seorang pendeta dengan tugas-tugasnya yang banyak. Dia sementara mendefinisikan dirinya sebagai profesional. Tetapi ketika ditanya, apakah engkau? Saya memberitakan Kristus supaya ada satu generasi yang akan bertemu dengan Kristus pada saat Dia datang. Maka dia mengetahui apa panggilannya. Ketika seorang pekerja kantoran ditanya, apa yang engkau lakukan? Oh, saya menyiapkan arsip-arsip setiap hari. Itu adalah pekerjaannya. Apa yang engkau lakukan? Saya adalah office administrator. Itu adalah profesinya. Tetapi ketika dia memiliki satu jawaban yang lebih luar biasa, saya berada di situ karena Allah menginginkan saya berada di situ supaya saya boleh bersinar bagi sahabat-sahabat saya. Itu adalah suatu panggilan. Ketika seorang siswa menyatakan dirinya, saya datang karena saya belajar, itu adalah pekerjaannya. Ketika dia ditanya, apakah yang engkau lakukan? Saya seorang siswa, itu adalah profesinya saat itu. Tetapi ketika dia boleh menjawab, saya adalah utusan Tuhan di tengah-tengah kelas itu, supaya sahabat-sahabat saya boleh mengenal Kristus, itu adalah panggilannya. Apakah engkau sementara mendefinisikan dirimu sebagai pekerja, seorang profesional, atau seorang yang dipanggil oleh Allah? Itu kita sementara berbicara tentang cara berpikir. Dan jawaban atas krisis dunia ini terletak pada orang-orang yang bisa mendefinisikan diri mereka bukan berdasarkan apa yang sementara mereka lakukan, bukan berdasarkan profesi mereka, tetapi berdasarkan apa yang dapat Allah lakukan bagi mereka. Dan Elia mengetahui panggilannya. Apakah kita mengetahui panggilan kita? Elia mengetahui Allahnya. Dan karena dia mengetahui Allahnya, Allah memberikan visi kepadanya sehingga dia mengetahui apa panggilannya. Apapun profesi kita, jangan lupa saat ini Allah memanggil para reformator. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, jangan lupa panggilan kita adalah menjadi terang dimanapun kita berada. Panggilan kita adalah menjadi jawaban, menjadi solusi atas krisis yang sementara terjadi di atas dunia ini. Selanjutnya, mengapa Elia boleh menjadi jawaban atas permasalahan di Israel pada saat itu? Kita baca ayat bagian terakhir. Sesungguhnya, masih dari ayat 1, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan, come on. Kecuali kalau kukatakan, emang Elia itu siapa? Emang Elia itu siapa? Oke, mari kita baca. Mari kita baca di dalam Ulangan pasal 11. Ulangan pasal 11 ayat 16 dan ayat 17. Ulangan pasal 11 ayat 16 dan ayat yang ke-17.
Ini berbicara tentang berkat dan kutuk. Berkat dan kutuk. Oke, mari kita lihat ayat 16. Musa memberikan amaran kepada orang Israel. Katanya, hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jauh sebelum kisah Elia terjadi, Allah telah memberikan inspirasi, ilham kepada Musa untuk mengatakan hal ini kepada orang Israel. Hati-hatilah, berhati-hati ketika kamu menyimpang dari Allah dan menyembah Allah yang lain. Berhati-hatilah ketika engkau lebih menyukai menghabiskan waktu untuk hal-hal pelesir daripada mencari Allah. Berhati-hatilah jika engkau lebih suka untuk menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat daripada hal-hal yang membangun. Berhati-hatilah jika engkau lebih suka untuk menonton tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat, di mana di dalamnya hanya ada seks, kekerasan, dan kemewahan, dan kita tidak ingin mencari roh kerendahan hati yang dimiliki oleh Kristus. Berhati-hatilah. Mengapa? Ayat 17. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan ia akan menutup langit. Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan. Jadi ketika Elia datang berkata, Elia tidak menggunakan kata-katanya sendiri, tetapi Elia mengutipnya dari Alkitab. Jawaban atas krisis yang sementara kita hadapi saat ini terletak pada orang-orang yang mengetahui firman Allah. The people of the book. Kita harus khawatir ketika anak-anak kita, ketika anak-anak muda di dalam gereja lebih gampang menyebutkan artis-artis Korea daripada menyebutkan 5 Taurat Musa. Kita harus khawatir ketika mereka lebih hafal lagu-lagu dunia daripada menghafal lagu-lagu yang ada di dalam lagu Sion. Kita harus khawatir ketika mereka lebih mengetahui cerita-cerita sinetron, cerita-cerita film Korea daripada cerita-cerita yang ada di dalam Alkitab. Solusi atas krisis yang sementara dihadapi oleh dunia ini terletak pada orang-orang yang mengetahui firman Tuhan. Solusi adalah atas mereka yang mengetahui firman Tuhan. Apakah kita mengetahui firman Tuhan? Tidak heran Elia mengenal Allahnya. Mengapa? Karena dia memiliki waktu untuk belajar firman Tuhan. Dan semakin ia menghabiskan waktu dengan belajar firman Tuhan, Allah memberikan visinya kepada Elia. Sehingga visi yang dimiliki oleh Elia supaya orang Israel berbalik kepada Allah yang benar, sesungguhnya itu adalah visi dari Allah yang diberikan kepadanya. Ketika Elia menginginkan supaya orang-orang Israel diselamatkan, itu bukanlah keinginannya, tetapi adalah keinginan Allah yang Allah berikan kepadanya. Sehingga apa yang mendetakkan jantung Elia adalah hal yang mendetakkan hati Allah. Firman Allah mengisi kehidupannya, firman Allah mengisi pikirannya, sehingga jika nadinya dibelah, maka yang akan keluar bukan darah berwarna merah, tetapi firman Allah ada di sana. Apakah kita mengenal firman Allah? Kebutuhan dunia saat ini adalah orang-orang yang mengerti firman Allah. Mengapa penting untuk mengetahui firman Allah? Mari saya baca satu kutipan dari buku pendidikan halaman 126, paragraf keempat. Kuasa penciptaan yang memanggil dunia-dunia sehingga dunia itu ada di dalam firman Allah. Ada di mana? Di dalam firman Allah. Firman ini memberikan kuasa dan itu melahirkan kehidupan. Setiap perintah adalah sebuah janji. Jika itu kita sepakati dan kita terima ke dalam jiwa, maka itu akan membawa kehidupan yang maha kuasa bersama-sama dengan itu.
Firman itu akan mengubahkan sifat alamiah kita dan menciptakan kita kembali di dalam tabiat Allah. Di dalam firman Allah ada kuasa, dan firman itu adalah Kristus sendiri. Jadi ketika Elia mengetahui firman itu, dia mengetahui Kristus. Ketika dia menerima firman itu, maka dia menerima kehidupan Kristus di dalam jiwanya. Dan inilah jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada. Kristus, dan Kristus ingin memberikan jawaban itu melalui saya dan saudara, melalui jemaat di mana Anda datang dan berada. Mari kita lanjut. Kita buka 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17. Elia adalah solusi. Mengapa? Elia, dia berkeluh kesah atas dosa yang sementara terjadi di Yerusalem. Dia berkeluh kesah atas dosa yang sementara terjadi di Israel. Dan bukan sampai di situ. Dia berdoa supaya Allah akan menyelesaikan masalah ini. Elia adalah jawaban atas masalah pada saat itu. Elia adalah jawaban atas krisis pada saat itu. Mengapa? Karena ia mengenal Allahnya. Elia adalah jawaban atas krisis. Mengapa? Elia mengetahui panggilannya. Elia adalah jawaban atas krisis. Mengapa? Dia mengetahui firman Allah. Dan dia menerima firman itu sebagai kehidupan Kristus, dan Kristus tinggal di dalam dia. Selanjutnya, apa hasilnya ketika Kristus tinggal di dalam dia? 1 Raja-Raja 17. Kita tahu ceritanya, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Cerita apa itu? Elia dan janda di Sarfat. Elia dan janda di Sarfat. Apakah saudara perhatikan dari tadi? Ketika Elia bertemu dengan Ahab, dia tidak memperkenalkan namanya, tetapi dia memperkenalkan Allahnya. Bagi Elia, siapa dia itu tidak penting. Yang lebih penting adalah siapa yang dia sembah. Bagi Elia, itu yang paling penting adalah siapa yang mengutusnya. Karena di balik siapa yang mengutusnya, dia tahu di sana ada kuasa. Mari kita lihat apa yang terjadi. Ayat 10. Pernahkah saudara bertemu dengan seseorang yang tidak kita kenal, dan kemudian langsung begini, bawa kemari itu roti? Hah? Pernah? Kena timpuk. Elia datang, dia tidak memperkenalkan siapa dia. Tapi let's cut the story short. Mari kita pendekkan ayat 13. Ayat 13. Elia datang dan dia berkata, "Jangan takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan." Buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawa kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ini adalah turning point bagi kehidupan janda dan anaknya. Dia tidak tahu siapa Elia, tetapi dia boleh, saya pikir bahwa ketika Elia datang, dia boleh merasakan bahwa Allah hadir bersama-sama dengan orang ini. Saya katakan lagi, janda ini tidak mengenal Elia. Tetapi ketika Elia memberikan satu perintah, saya bayangkan janda ini merasakan, tidak pernah saya bertemu dengan orang seperti ini yang memiliki suatu kuasa, sehingga apa yang dia katakan saya harus buat. Dan dia buat. Dan ketaatan wanita ini kepada apa yang dikatakan oleh Elia memelihara hidup janda ini dan anaknya. Bukan. Karena janda ini tahu bahwa hari itu adalah hari terakhir mereka. Mereka akan makan roti dan kemudian mati. Tetapi ketika dia bertemu dengan Elia, dia mendapatkan kehidupan. Elia adalah jawaban atas krisis. Mengapa? Dimanapun dia pergi, dia membawa kehidupan. Sebenarnya Elia waktu datang ke istana Ahab, dia membawa kehidupan di sana. Tetapi ketika mereka menolak pekabaran tersebut, maka mereka diperhadapkan dengan kutuk dan kematian. Wanita ini ketika dia bertemu dengan Elia, Elia membawakan suatu hal yang luar biasa. Ketika firman itu diterima, maka mereka mendapatkan kehidupan. Hal yang sama terjadi di atas Bukit Karmel. Hal yang sama terjadi di atas Bukit Karmel. Ketika Elia datang, dan kemudian orang harus memilih apakah menerima pekabaran ini atau tidak. Dan kita lihat, mereka yang tidak menerima pekabaran ini mendapatkan kutuk, dan mereka yang menerima pekabaran itu mendapatkan kehidupan. Melalui Elia, dia membawakan kehidupan. Apakah kita sadar? Allah
ingin ruang-ruang di mana kita berada membawa kehidupan bagi mereka yang berada di sana. Kalau Anda adalah seorang sopir, apakah kita mengetahui bahwa setiap hari ketika kita berkendara, kita tahu bahwa Allah bersama-sama dengan kita, maka mereka yang datang di mobil saya atau yang duduk di belakang saya kalau saya ojek akan mendapat kehidupan ketika mereka bertemu dengan kita. Apakah kita mengetahui bahwa ketika kita pergi ke kelas, Allah ingin membawa orang bertemu dengan saya karena Allah ingin mereka mendapatkan kehidupan, dan kehidupan itu Allah berikan melalui saya. Ketika saya diberikan sebuah ruangan kecil, satu meja kecil di sebuah kantor, di satu kantor di fakultas, waktu saya duduk, saya berdoa, Tuhan, kita suka ini meja ini akan menjadi solusi untuk setiap permasalahan yang datang. Saya tidak dapat memberikan solusi, tetapi saya tahu siapa yang dapat memberikan solusi. Saya tahu siapa yang adalah solusi. Jadi sejak saat itu ketika ada orang datang, ketika mereka membawakan masalah, saya tidak akan memberikan jawaban atas masalah mereka. Saya akan membuka Alkitab dan berdoa dengan mereka. Beberapa minggu kemarin, sebelum Yudisium tanggal 29, mungkin tanggal 27 atau 8 November, dua ibu datang dengan sebuah kekhawatiran yang sangat besar. Anak mereka mengurung diri dalam kamar, tidak mau keluar lagi. Masalah mental yang terjadi saat ini membuat kedua ibu ini sangat takut dengan apa yang bakal terjadi. Ibu yang satu, dia datang, Sir, kita punya anak ini. Dia ceritakan panjang lebar. Dan sekarang dia mengurung diri. Karena dia bilang, Mama harus menyiapkan saya uang supaya saya boleh tamat. Utang berapa? 10 juta. Terus dia bilang, saya sudah kontak ini, dia menceritakan masalah ini dan seterusnya. Sebenarnya so bisa, cuman karena ada miscommunication dengan pihak yang seharusnya mengirim, tidak bisa. Ada seseorang yang kita hubungi yang dia berjanji untuk menyelesaikan masalah keuangan ini, tidak dihubungi. Kalau saya telepon tidak enak, karena bisa saya mengganggu dia, bisa tidak dapat. Kalau saya WA saja bisa dibalas. Nanti beberapa hari kemudian Yudisium sama besok. Dan kemudian saya bilang, kita ini boleh bantu apa-apa. Tapi mari orang baca Alkitab. Orang baca Alkitab. Saya masih ingat 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Baru terakhir, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Oke, orang berdoa sama-sama. Kita berdoa. Kami mendoakan anaknya supaya anaknya itu membuka diri. Kami mendoakan supaya Tuhan selesaikan dia punya masalah. Sesudah kami berdoa, dapat telepon dia. Ibu, pergi Jo di kantor keuangan. Saya langsung telepon. Oh iya sudah pergi Jo. Tuhan sudah jawab. 2 jam kemudian WA yang dia kirim, dia bilang kan ya pasti baca beberapa hari. Dia sudah waktu dia bilang ya seperti gitulah ya. Habis dong pergi, dong senyap balik, kok ngasih tahu apa dia lanjut. Oh terima kasih, langsung lari. Pergi karena semua jam 5 sore. 2 jam kemudian saya dapat WA. WA itulah seperti ini. Orang yang dia khawatirkan tidak akan membalas. 2 jam kemudian karena orang itu berada di belahan bumi yang lain, masih mungkin subuh pada waktu itu, orang itu balas. Hubungi ini, minta dia langsung selesaikan, tunjukkan WA ini. Dalam beberapa saat, masalah diselesaikan. Seorang ibu datang. Besoknya, Sir, kita punya anak begini, dan kekhawatiran yang sama. Anak saya ini dan seterusnya. Dan saya pusing, karena saya tidak ada jawaban untuk permasalahan mereka. But I know who can solve the problem. Jadi saya baca begini, orang berdoa ya. Dia bilang, Sir, tapi anak itu sudah 2 hari ini mau buka pintu, ini mau angkat kita pe telepon. Bayangkan mama harus telepon di sebelah kamar. Can you imagine? Saya telepon tidak masuk dan seterusnya. Itu sekitar jam 10, jam 11. Jam 1, anak itu datang di kantor. Kami bercerita, and praise God. Karena Allah masih menyelesaikan masalah. Ada banyak masalah yang ada di sekitar sekalian.
Dan Allah ingin menggunakan kalian untuk menjadi jawaban. Ada banyak kematian yang sementara terjadi. Ada banyak jalan yang sementara menuju kebinasaan. Dan Allah ingin menggunakan saudara dan saya, sebagaimana Ia menggunakan Elia, untuk membawa kehidupan dimanapun dia berada. Ini adalah panggilan yang Allah berikan kepada Elia. Mengapa Elia adalah jawaban atas krisis di Israel pada waktu itu? Yang pertama, karena Elia mengenal siapa Allahnya. Yang kedua, karena Elia mengetahui panggilannya. Dia mengetahui maksud kehidupannya. Dia tahu untuk apa dia dilahirkan. Yang ketiga, Elia adalah jawaban untuk permasalahan Israel pada waktu itu. Karena dia mengenal firman Tuhan. Dia mengizinkan Kristus tinggal di dalam hatinya. Itulah sebabnya dia boleh membawakan, Allah boleh menggunakan dia untuk membawa kehidupan kemanapun dia pergi. Ayat yang selanjutnya di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 21. 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Saat ini kita sementara mempelajari tentang seseorang yang membawa hujan di Israel. Atau mungkin kita katakan seseorang yang Allah gunakan untuk boleh menjadi mediator sehingga hujan itu turun di Israel. Ciri-ciri yang berikut. Siapakah dia yang dapat digunakan Allah untuk menjadi solusi atas krisis pada saat ini? 1 Raja-Raja 18 ayat ke-21. Settingnya adalah di atas Bukit Karmel, di atas Gunung Karmel. Ya. Di atas Gunung Karmel, Elia seorang diri menghadapi 450 nabi Baal, dan perhelatan ini sementara disaksikan oleh seluruh orang Israel yang ada di atas, dan juga hal ini bisa disaksikan dari bawah bukit. Dan apa yang Elia katakan? Ayat 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Stop. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Masihkah kita ingat Yakobus 1 ayat 8 yang mungkin pernah saudara-saudara gunakan, dikirimkan kepada seorang wanita atau seorang pria? Apa? Barang siapa yang mendua hati, lanjutkan, tidak akan tenang di dalam hidupnya. Misapplied. Ini dikatakan oleh Elia kepada orang Israel yang bingung, setengahnya menyembah Baal, setengahnya menyembah Allah. Mereka datang pada hari Sabat, tetapi ketika hari Sabat masih jam 5 dong, kurang tunggu kapan pendeta mau kelar, karena semua pertandingan jam 6 sore. Mereka sementara menunggu pendeta cepat jo khotbah Rabu malam. Siapa? Indonesia mau bermain. Mereka lebih siap bangun pagi-pagi untuk pertandingan Liga Champions atau Piala Dunia, tetapi tidak siap ketika mereka harus doa subuh bersama jemaat, bergumul supaya Allah membawa kebangunan rohani dalam gereja. Berapa lama lagikah kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Allah memanggil orang-orang yang tidak mendua hati. Allah memanggil orang-orang yang berdiri di atas prinsip yang jelas. Dan mengapa Elia adalah jawaban atas permasalahan di Israel pada saat itu? Karena Elia berdiri di atas prinsip yang jelas. Apa terjadi dengan orang Israel? Mereka bercabang hati. Mari kita baca kutipan selanjutnya. Saya ingin kita untuk baca bersama-sama. Boleh ditunjukkan kutipan. Kutipan ini diambil dari SPM 260. Ya, siap? Mari kita baca bersama-sama dan mari kita renungkan kata-katanya. Kita baca pelan-pelan. 2, 3. Orang Kristen yang setengah hati lebih buruk dari siapa? Orang-orang yang tidak setia. Mengapa? Karena kata-kata mereka yang menipu dan posisi mereka yang tidak berkomitmen dapat menyesatkan banyak orang. Orang bingung.
Sudah pernah dengar? Bilang kata orang Advent. Sudah pernah mendengar? Itu orang bingung. Orang bingung. Tuh hari bilang begini. Bilang kata ini boleh bawa di bioskop. Mari kenapa lemari? Itu film tertambung-tambung. Bilang katanya nak pernah lihat di bioskop. Tapi waktu buka YouTube, lihat itu film yang berseri-seri yang sudah pernah ditonton di sana. Dan mereka tanya, apa DP beda? Dan kita tidak dapat menjawab. Kita tidak dapat menjawab. Bilang kata, baca-baca Alkitab. Orang Kristen yang setengah hati. Orang Israel pada saat itu. Kita boleh melihat dari sini. Mengapa terjadi kekelaman yang luar biasa di antara bangsa-bangsa lain? Mengapa? Karena umat-umat Allah yang setengah hati. Dan apa yang terjadi ketika mereka setengah hati? Mereka menyesatkan banyak orang. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Kita lanjut 2-3. Orang tidak setia menunjukkan sifatnya. Ya, stop di sana. Nabi-nabi Baal menunjukkan siapa mereka. Nabi-nabi Baal menunjukkan siapa mereka. Mereka tidak berdoa kepada Tuhan. Mereka hanya Nabi Baal berdoa kepada Baal, lakukan ini, lakukan itu, dan seterusnya. Dan seterusnya. Tetapi orang Israel itu berdiri pada Baal atau Tuhan. Baal atau Tuhan. Lanjut, mari kita baca. Orang Kristen yang setengah hati menipu kedua belah pihak. Lanjut. Dia bukanlah orang duniawi yang baik maupun bukan orang Kristen yang baik. Mari kita baca dengan sepenuh hati. 2-3. Setan menggunakannya untuk melakukan pekerjaan yang tidak dapat digunakan oleh orang lain. Siapakah yang digunakan oleh orang Kristen yang tidak berdiri di atas prinsip yang benar? Siapakah mereka? Ini adalah orang-orang Kristen yang menggunakan alasan-alasan untuk membenarkan tindakan mereka, padahal tindakan mereka bertentangan dengan firman Tuhan. Ini adalah orang-orang Kristen yang menggunakan alasan-alasan yang sangat banyak supaya tindakan yang salah dapat dianggap benar. Di kelas saya itu ada banyak sekali pertanyaan. Di kelas saya itu ada banyak sekali pertanyaan yang muncul. Dan saya ada banyak sekali pertanyaan, boleh enggak ini dan seterusnya. Terkadang mereka bertanya pertanyaan yang sesungguhnya mereka tidak mau mendapatkan jawaban. Mereka ingin mendapatkan jawaban yang boleh membenarkan cara mereka yang salah. Mereka tahu hiburan itu salah. Jangan bukan semua hiburan. Mereka tahu bahwa menonton film-film ini itu salah. Tetapi mereka menggunakan alasan, kan kita lagi me time, ada waktu luang, itu kenapa enggak boleh? Yang di Jumat sana ada nonton sama-sama, why me not? Kenapa kita tidak boleh bawa musik seperti ini dalam gereja? Di sana boleh, dan itu menarik banyak orang muda. Why not? Kita baca kutipan selanjutnya. 2-3. Allah akan memiliki umat di bumi untuk mempertahankan Alkitab dan hanya Alkitab sebagai standar semua doktrin dan dasar semua reformasi. Apa dasar yang kita akan gunakan ketika kita akan melakukan satu program dalam gereja? Apa? Alkitab dan Alkitab saja. Alkitab dan Alkitab saja. Mari kita lanjut. Pendapat orang-orang terpelajar, kesimpulan-kesimpulan sains, kredo-kredo, atau keputusan-keputusan dewan-dewan gerejawi yang jumlahnya banyak dan tidak selaras seperti gereja-gereja yang mereka wakili, suara mayoritas, tidak satu pun atau semua ini
boleh dianggap sebagai bukti yang mendukung atau menentang poin apapun dari iman agama. Apakah saudara pernah melihat penelitian yang menyatakan bahwa babi itu menyehatkan? Dan ada. Dan kemudian kita gunakan, oh ternyata sains mengatakan boleh. Apakah saudara pernah melihat bahwa ternyata orang dalam pekerjaan kalau mereka menggunakan sosial media untuk beberapa jam itu lebih produktif? Apakah saudara pernah melihat bahwa ketika kita minum kopi, kita makan makanan-makanan tertentu, minum minuman tertentu yang kita tahu tidak boleh, dan kemudian sains bilang boleh, dan kemudian kita melakukannya. Apa yang ditemukan oleh sains, jika itu bertentangan dengan firman Tuhan, itu janganlah digunakan sebagai dasar untuk membuat satu keputusan atau bukti untuk mendukung poin dari iman kita atau kepercayaan kita. Ketika kita melihat sebanyak orang melakukan hal yang salah, itu bukanlah bukti bahwa hal itu benar. Elia berarti El is Yah. Allah itu adalah Yehova. Ketika seluruh orang Israel berkata Allah itu adalah Baal, muncul seseorang yang dengan tegas menyatakan, siapa namamu? Ketika mungkin Elia datang di satu perkumpulan, dan mereka tanya, siapakah namamu? Elia berdiri dan dia berkata, my Jehovah adalah Allah saya. Ketika dia mengatakan Yehova adalah Allah saya, dia menyatakan bahwa dia berdiri di atas prinsip yang benar. Dia tidak akan digoyahkan oleh apa yang dikatakan orang, walaupun mereka itu banyak. Dia tidak akan digoyahkan oleh apa yang akan dikatakan oleh sains. Dia tidak akan digoyahkan oleh apa yang dikatakan oleh orang-orang terpelajar. Apa yang dia lakukan dan apa yang tidak dia lakukan, segala sesuatu berdasar di atas firman Tuhan. Alkitab dan Alkitab saja. That's it. Jawaban atas krisis dunia ini terletak pada orang-orang yang memiliki prinsip, dan prinsip itu berakar di mana? Di Alkitab dan Alkitab saja. Titik. Oke, mari kita lihat beberapa hal yang terakhir. Kita buka dalam 1 Raja-Raja pasal 18. Pasal 18 ayat 35. Pasal 18 ayat 35. Kitab 1 Raja-Raja pasal 18. Perhelatan Akbar yang sementara terjadi di Bukit Karmel adalah suatu pertunjukan yang pemenangnya akan menentukan arah bangsanya. Perhelatan yang terjadi di sana itu akan menentukan nasib bangsa Israel. Dan apa yang terjadi itu akan mempengaruhi sampai ratusan tahun ke depan. Apakah taruhannya? Atau apakah yang sementara diperbincangkan di sana? Elia berkata, siapa yang berdoa dan kemudian turun api dari langit, maka itulah Allah, sembahlah dia. Dan kita tahu ceritanya, para nabi Baal berusaha sebaik mungkin untuk mendatangkan api dari langit. Mereka mulai membawa musik-musik yang tidak diketahui oleh orang Israel, dan orang Israel melihat, oh boleh dan begitu. Mereka mulai membawa cara-cara ke dalam peribadatan, dan orang Israel, oh boleh dan begitu. Tapi di sana tidak ada api. Di sana tidak ada api. Apa yang terjadi di Sidon, tempat di mana Yezebel dilahirkan, dibesarkan, dibawa ke Israel, dengan harapan apa yang terjadi akan membawa api dari langit. Tetapi ternyata pertunjukan tersebut tidak dapat membawa kebangunan rohani di Israel, tidak dapat membawa api dari hadirat Allah. Dan apa yang dibuat oleh Elia di sini? Dia bilang, susun mesbah. Ketika seluruh orang Israel menghabiskan waktu mereka untuk mendirikan mesbah-mesbah untuk memuaskan keinginan mereka, muncul seseorang, muncul Elia yang datang membangun mesbah yang sudah ditinggalkan untuk waktu yang lama.
untuk memuliakan Allah. Ketika orang-orang muda lebih memilih untuk memuaskan hawa nafsu mereka, mengorbankan waktu mereka di atas mesbah-mesbah kepelesiran, di atas mesbah-mesbah yang menamakan pergaulan, di atas mesbah-mesbah yang membawa nama hiburan, Allah memanggil orang-orang muda yang ingin membangun mesbah supaya Kristus akan ditinggikan. Karena di atas mesbah-mesbah inilah api Roh Suci itu akan dicurahkan. Dan di atas mesbah inilah ketika api dicurahkan, maka akan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa di Israel. Apa yang dilakukan? Dibilang siram. Masuk akal? Ketika kita akan membawa api dan kemudian disuruh siram sebanyak mungkin. Does it make sense? Tidak. Tetapi terkadang Allah memanggil kita untuk meminta Allah melakukan hal yang luar biasa, supaya kredit bukan diberikan kepada manusia, tetapi pujian hanya diberikan kepada Allah. Dan Allah memanggil kita untuk melakukan hal yang sama. Dan apa yang terjadi? Turun api dari langit. Sudah tahu George Mueller? George Mueller seorang yang sangat mengasihi Kristus, dan dia harus membesarkan ribuan orang-orang yang tidak memiliki ayah dan ibu di Inggris. Dia harus menyediakan makanan untuk orang yang luar biasa banyaknya. Saya percaya kalian saudara-saudara mengetahui ceritanya. Ketika mereka duduk, piring sudah ada, sendok sudah ada, dan anak-anak mulai bertanya, piring so ada, leper so ada, mana itu makanan? Dan George Mueller berkata, Allah akan menyediakan. Dan kemudian George Mueller berdoa. Dia tidak meminta makanan, tapi dia mengucap syukur untuk makanan. Sesudah mereka selesai berdoa, seseorang mengetuk di pintu. Apa? Tadi malam kita tidak bisa tidur. Rupa mesti bawa roti ke sini. Dan that's it. Sesudah mereka berdoa, roti disediakan. Tidak lama kemudian, susu itu datang menyediakan makanan untuk ribuan. Kenapa? Karena ada seseorang yang memiliki iman yang sangat besar kepada Allah, meminta Allah melakukan hal-hal yang luar biasa besarnya, yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, tapi hanya dapat dilakukan oleh Allah. Dan apa hasilnya? Apa hasilnya? Mari kita baca ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan. Dan ketika orang Israel melihat bahwa api itu membakar mesbah yang dipersembahkan oleh Elia dengan cara yang sangat sederhana, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kepada orang-orang Israel? Mari kita baca bagian, kita baca sama-sama. Ayat 39. 3. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Satu orang yang berdiri pada prinsip yang benar mengubah sejarah bangsa Israel. Satu orang yang menyerahkan dirinya sepenuh kepada Allah memberikan kehidupan kepada beribu-ribu orang yang ada pada saat itu. Dan saya bisa bayangkan orang-orang yang kembali dari Karmel ketika mereka melihat bahwa Allah adalah Allah yang benar, kembali dan menceritakan kepada anak-anak mereka, menceritakan kepada tetangga-tetangga mereka yang ada di samping, bahwa Allah telah melakukan hal yang luar biasa, bahwa ternyata Allah yang hidup, Allah Elia adalah Allah yang benar. Dan kemudian anak-anak mereka bertumbuh di dalam iman yang sama dan menceritakan hal yang sama berulang-ulang kepada generasi yang ada, generasi yang datang selanjutnya dan selanjutnya sampai pada kita yang ada saat ini. Dan mengapa itu terjadi? Karena ada satu orang yang berdiri di atas prinsip yang benar. Karena ada satu orang yang rela, yang menyebut dosa sebagai dosa, tidak takut berdiri untuk apa yang benar, walau langit runtuh sekalipun. Tindakan kita untuk berdiri pada apa yang benar tidak akan berhenti pada saat itu saja, tapi itu akan berbicara sampai kepada kekekalan. Dunia membutuhkan Elia, gereja membutuhkan Elia, dan Elia sementara dipersiapkan oleh Allah pada saat ini. Yang terakhir, 1 Raja-Raja 18 ayat 41.
Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah, dan minumlah." Mengapa? Mengapa? Sebab bunyi derau hujan sudah dekat. Oke, kita baca 2. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk mukanya ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Ayat 43. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Lihatlah, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Dan tanya, tidak ada apa-apa. Pertanyaan, ketika Elia berkata, "Pulang, makan dan lari karena hujan sudah datang." Pertanyaan, apakah tanda-tanda hujan sudah ada? Belum. Dari mana kalau begitu Elia tahu bahwa hujan pasti akan datang? Iman di mana? Iman di atas firman Allah. Ia yang berkata, ia yang berfirman adalah setia. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia tidak menepati janjinya. Ketika Allah berkata, ketika orang Israel berbalik akan ada hujan, Elia tahu bahwa hujan itu ada, walaupun dia belum melihat. Ketika Allah berkata bahwa satu kali kelak kemuliaan itu akan menutupi seluruh bumi dan itu akan dibawa oleh umat-umat Allah. Kalaupun saat ini belum terjadi, pasti itu akan terjadi. Dan Elia, dia melihat janji ini dan dia percaya bahwa Allah pasti menepati janjinya. Dan apa yang terjadi? Elia berdoa dengan muka di antara kedua lututnya. Muka di antara kedua lututnya. Muka di antara kedua lututnya. What does that mean? Artinya apa? Ini adalah posisi orang hamba yang meminta kepada tuannya. Waktu dia meminta kepada tuannya, dia membungkuk. Biar DP Tuan mau backing apa, dia tidak akan keluar dari tempat itu sampai apa yang dia minta akan dijawab. Allah sudah menjanjikan kebangunan rohani akan terjadi. Yang Allah butuhkan adalah Elia yang akan bertelut, yang akan berdiri meminta hujan, dan dia tidak akan berdiri sampai hujan itu datang. Gereja membutuhkan orang-orang muda yang bukan hanya berdoa sampai besok saja supaya hujan itu datang. Mereka akan kembali ke tempat mereka masing-masing dan akan berdoa dan tidak akan berhenti berdoa sampai Allah menggenapi janjinya. Saya ingin menutup dengan sebuah kutipan yang dikatakan oleh John Wesley. John Wesley berkata seperti ini, "Berikan saya 100 orang pengkhotbah yang tidak takut dengan apapun kecuali berbuat dosa dan tidak memiliki keinginan apapun selain Allah. Saya tidak peduli apakah mereka itu pendeta atau orang awam. Berikan saya mereka, karena saya tahu mereka akan dapat menggoncang kekuatan kerajaan neraka dan melalui mereka kerajaan Allah akan didirikan di atas dunia." Kebutuhan gereja bukanlah teknologi yang terbaik. Kebutuhan gereja bukanlah program yang terbaik. Kebutuhan gereja bukanlah suatu hal yang luar biasa yang dapat dilakukan oleh manusia, walaupun itu baik. Saya tidak mengatakan itu salah. Teknologi itu baik, program yang baik itu baik, program yang terstruktur itu baik. Tetapi kebutuhan gereja yang terbesar adalah kebutuhan akan orang-orang yang mengenal Allah mereka. Kebutuhan gereja yang terbesar adalah orang-orang yang mengetahui tujuan hidup mereka. Kebutuhan gereja yang terbesar adalah orang-orang yang mengizinkan Allah menggunakan mereka untuk membawa kehidupan dimanapun mereka berada. Kebutuhan gereja yang terbesar adalah orang-orang yang berdiri di atas prinsip-prinsip yang benar. Kebutuhan gereja yang terbesar adalah para pendoa. Mengapa? Melalui mereka Allah akan menggoyang kuasa neraka dan akan mendirikan kerajaannya di atas dunia. Kutipan yang terakhir, mari kita baca. 2, 3. Ada kebutuhan akan orang-orang beriman untuk saat ini. Bukan hanya menjadi pengkhotbah, tetapi menjadi pelayan bagi umat Allah.
Mari kita baca kalimat terakhir ini dengan sepenuh tenaga. Kami, 2, 3. Kami menginginkan orang-orang yang berjalan dengan Allah setiap hari, yang memiliki hubungan yang hidup dengan surga. Karena melalui pengantaran mereka, hujan itu akan dicurahkan. Saya ingin membuat panggilan yang terakhir. Inilah kebutuhan gereja yang terbesar. Karena jawaban atas permasalahan dunia ada di dalam gereja, dan jawaban atas permasalahan gereja ada di dalam orang-orang yang seperti ini. Jika ada di antara saudara-saudara yang akan kembali ke jemaat dan akan tidak berhenti berdoa, akan memiliki waktu setiap hari berdoa supaya hujan itu turun, supaya Allah akan membawa kehidupan kembali dalam gerejanya. Saya ingin melakukannya karena Allah menggerakkan saya. Jika itu adalah Anda, mari kita ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama, dan saya mengundang Sir Didi Muntu oleh menggunakan. Allah membutuhkan para pendoa. Allah memanggil orang-orang yang akan menuntut janji Allah dan tidak akan pernah berhenti menuntut sampai Allah menjawab jawaban itu. Dunia membutuhkan Elia. Dan biarlah doa kita pada saat ini adalah, Allah gunakan saya untuk menjadi Elia. Gereja memiliki masa depan yang cerah. Gereja memiliki masa depan yang luar biasa. Karena satu kali kelak melalui mereka, Allah akan menggoncang dunia ini. Allah akan membawa terang ke seluruh dunia melalui saya dan saudara. Biarlah ini menjadi kenyataan yang boleh kita rasakan setiap hari. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, kami menghadapi tantangan dunia modern dengan berbagai keinginan yang dapat menjatuhkan kehidupan rohani, sedangkan kami sudah dibaptis dan menyerahkan dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tetapi himpitan dunia, berbagai keinginan membutakan mata rohani kami masing-masing. Kami tidak berpikir bahwa dunia ini tidak kekal, pasti akan hancur. Dan itu yang sudah dikatakan oleh firman-Mu, bahwa Tuhan akan membersihkan dunia dari segala unsur-unsur dosa. Bapa di surga, ada kalanya kami terikat dengan berbagai hal keduniawian. Tuhan tolong supaya kami mempersembahkan hidup kami pribadi menjadi kekuatan di dalam pekerjaan Tuhan untuk mengubah dunia. Bukan dunia yang berubah, tapi diri kami harus berubah karena dunia sudah jatuh di dalam dosa. Bapa di surga, berbagai nasihat firman-Mu dan berbagai penjelasan supaya kami menyadari hanya kuasa Tuhan yang dapat mengubah kami, yang dapat memberikan pencerahan dan hikmat serta akal budi dari surga. Bapa di surga, Bapak Elvis sudah menyampaikan hal ini karena dorongan Roh Kudus. Dia berkata-kata sesuai firman-Mu karena kuasa Roh Kudus. Ingatkan kami selalu, kami manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kami percaya ya Bapa, dengan berbagai keterbatasan kami, kalau Tuhan akan gunakan karena kami memberikan respons bertobat dan berserah, dan Tuhan akan bertindak. Kami tidak khawatir akan tantangan dunia dalam kehidupan kami masing-masing untuk sukses di kemudian hari. Ini menjadi usaha masing-masing orang-orang muda dan siapa saja ya Bapak. Tapi biarlah kebenaran itu yang ditinggikan. Bukan kesuksesan ukuran dunia, tapi kesuksesan bagaimana kami menjadi alat Tuhan di saat-saat kritis di mana kami hidup dan di mana kami berada. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami tetap menjadi pelaku firman, mengangkat tinggi kebenaran Tuhan apa yang dikatakan oleh firman-Mu. Terima kasih kesempatan di pagi hari ini. Kami dibangunkan kembali kehidupan kami supaya tetap berkomitmen.
karena kami mengasihi Engkau. Apapun keterbatasan kami, penuhilah ya Bapa, sehingga kami menjadi kekuatan Tuhan, alat Tuhan di saat kami menghadapi panggilan-panggilan apa saja yang menjadi tanggung jawab kami melayani kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas kasih dan kebenaran yang meneguhkan kami. Beranikan kami ya Tuhan, kami membuka pintu hati kami. Dengan ketukan Tuhan kami membuka, sehingga kami rela, kami siap untuk menyatakan kepada dunia kasih dan kebenaran serta keselamatan. Firman-Mu adalah kebenaran. Terpujilah nama-Mu. Karena kami bawa doa ini di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.